menghilangkan hadas besar sekaligus hadas kecil. Kalau sudah mandi dengan bebas, dulu, tengah, atas, monggo. Atas dulu, tengah, bawah, monggo. Tengah dulu, atas, bawah, bebas. Karena dalam mandi tidak dianjurkan tertib. Nah, wudunya sudah masuk. Karena hadas besar kalau sudah dikondisikan, maka hadas kecil dengan sendirinya akan hilang. Menghilangkan hadas besar sekaligus hadas kecil. Kalau sudah mandi dengan bebas, mulai dari bawah dulu, tengah, atas, monggo. Atas dulu, tengah, bawah, monggo. Tengah dulu, atas, bawah, bebas. Karena dalam mandi tidak dianjurkan tertib. Nah, wudunya sudah masuk. Karena hadas besar kalau sudah dikondisikan, maka hadas kecil dengan sendirinya akan hilang. Jadi nggak perlu wudu lagi. Loh, Ustaz, saya kan punya hadas kecil, kemudian hadas besar, kan punya dua hadas. Iya. Ulama mengatakan kalau posisi semacam itu kan wajib mandi. Nah, dengan kewajiban mandi itu sudah sendirinya hadas kecil masuk ke dalamnya, sehingga walaupun nggak tertib tidak ada apa-apa. Karena apa? Saat itu kita mandi, sedangkan mandi itu tidak ada ketertiban, sebab anggota mandi satu, ini menikah sekujur tubuh. Mau yang mana? Pecorek Mbak Ayu goreng goreng Mantap, nasi pecel, dan berkah. Habis ngaji
di majelis taklim. Ya ina usira jadi mantap. Assalamualaikum. Bos, pamit Pak. Ya gaji, ya mata, Boleh nggak seperti tadi kita bergehem atau membaca tasbih? Jawabannya boleh-boleh saja. Tapi ingat tadi tujuannya, jangan sampai sekedar memberikan peringatan atau mengingatkan, tapi dengan tujuan apa? Bertasbih, bahkan DM pun juga. Kalau kita mau mengingatkan, maaf kalau kita mau mengingatkan, memberikan pengertian kepada di sekitar kita yang ramai, bisa pakai subhanallah, atau mungkin pakai bacaan yang dikelaskan, atau mungkin pakai DM. Ya, pakai nama DM. Cuma pernah saya baca dalam kitab itu, ya sebagian ulama itu justru anak-anak ramai ketika bapaknya sholat. Tapi ketika bapaknya sholat, ketika bapaknya nggak sholat, anaknya nggak wani rame. Karena anaknya tahu kalau bapaknya sholat nggak mungkin, napa? Nggak mana apa? Betul. Artinya saking hebatnya bapak ketika sholat sampai nggak dengar suara ramean di dalam rumah. Kebalik, kalau kita kan enggak. Jadi anak-anaknya itu kapan ramai? Ketika bapaknya sholat. Tapi ketika bapaknya nggak sholat, diem, nggak berani, karena takut dengan bapaknya. Tapi ketika bapaknya sudah sholat, mereka tahu bapakku itu sudah alamnya beda kalau sholat, sehingga ramai. Kalau kita kan beda, Pak. Ya Allah ya, sampai salah satu sahabat, ya, kalau nggak salah sahabat nama tabi'in, okay, punya penyakit di kaki, diarahkan sama dokter untuk amputasi, dipotong. Oh iya, sudah habis takdir yang seperti itu. Akhirnya dokter menyarankan untuk dibius. Masih kan dibius kan nggak sadar. Kata sahabat, oh enggak. Saya nggak bisa dibius. Kalau saya dibius berarti saya tidak bisa ingat kepada Allah. Terus gimana ini wahai imam? Gini aja. Nek was aku sholat potongan. Betul. Mulai takbir Allahu Akbar di tengah-tengah dipotong, Pak. Selesai, assalamualaikum, sudah potong. Sudah dari tadi. Kok nggak kerasa aku ya?
Itu makom itu. Kita dicokot jengklang rasanya. Ya, dalam. Nah, iya. Dan itu bisa kan? Sing ngomong pun dia masih belajar dan terus belajar. Kalau dilatih, dibiasakan, usahakan target ini ya, tahajud ini harus dapat kekhusyuan di mana letaknya. Mungkin ketika berdiri toh, atau mungkin ketika rukuk toh, atau mungkin ketika sujud toh. Besoknya ditambah di tempat ini, di rukun ini, kan? Sampai Imam Syafi'i mengatakan kalau kamu seandainya Imam Ghazali, seandainya kamu nggak bisa khusyuk, semisal duhur 4 rakaat, ntar dulu, rakaat pertama nggak bisa khusyuk, tenang, masih ada 3 rakaat setelahnya. Ternyata ditunggu 2 rakaat nggak bisa khusyuk, tenang, yang rakaat yang kedua nggak bisa khusyuk, tenang, masih ada 2 rakaat. Rakaat yang ketiga nggak bisa khusyuk, nah, insya Allah rakaat yang keempat nggak bisa khusyuk, alhamdulillah, sepenting sholat. Cari di waktu asar dan minta kepada Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Cuma kadang-kadang yang niku aneh Pak, nek ana barang hilang digoleki ketika sholat. Mesti ketemu. Niku sering kunci lali no, ambil wudhu, sholat, Allahu Akbar, belum selesai, ning lemari. Sampai datang di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, orang mengeluh, wahai Imam, aku kehilangan uang, bagaimana solusinya? Kata beliau, ini bukan urusan fikih ini, nggak masuk urusan fikih ini, tak kasih trik cara, cari di dalam sholat. Betul orang. Wudhu 2 rakaat langsung sholat, masya Allah, ketemu Pak dalam sholat. Karena setan itu nggak suka orang itu sholat, akhirnya diingat-ingatkan sampai ingat. Besoknya lapor, wahai Imam, mujarab. Mujarab. Kata Imam, terus kamu gimana? Ya sudah, loh kenapa nggak kamu lanjutkan sampai subuh? Tanda syukur kepada Allah. Nah, sudah, yang 2 rakaat kau ingat, mestinya dilanjutkan sampai subuh, tanda syukur. Alhamdulillah, apa uangnya? Oke, kira rakaat selesai, duit hilang, ya wis hilang. Kadang-kadang seperti itu, dan itu memang mujarab gitu. Barang-barang hilang temenin dengan pundi ning salat. Naudzubillah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Wallahu taala alam. Kula kinten pun cekap wektale nuwun barokah doa sinten mriki selain Mbak Mutin. Udah makan yang kedua kali. Memang mantap lah. Mana?